Om Swastiastu. Selamat siang kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan, Bapak Gusti Ngurah Agung Trisna Jayantika, serta rekan-rekan semuanya. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai konsep dasar uji komparasi. Baik, sebelum melakukan presentasi, perkenalkan nama saya Niputu Jessica dengan NIM 0004 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putura Kapuspasari dengan NIM 0001. Nah, perlu kita ketahui apa sih itu uji komparasi. Nah, uji komparasi adalah studi yang bertujuan untuk mengidentifikasi atau menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Dalam penelitian komparatif juga dilakukan untuk membandingkan variabel atau subjek penelitian antara subjek yang berbeda atau pada waktu yang berbeda untuk membangun hubungan kausal. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Winarto Rahmet, dalam bukunya Pengantar Ilmu Pengetahuan Ilmiah 1986 halaman 84, dengan perbandingan adalah proses menganalisis hubungan sebab akibat dan meneliti fakta-fakta tertentu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Perbandingan merupakan suatu penelitian deskriptif yang mencoba menemukan solusi dengan memilih faktor-faktor atau mengidentifikasi fenomena yang sedang dipelajari dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya. Lain halnya, menurut Nazir 2005 halaman 58, penelitian komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang mencari jawaban mendasar terhadap pertanyaan sebab akibat dengan cara menganalisis faktor-faktor kausal yang mengakibatkan terjadinya atau timbulnya suatu fenomena tertentu. Penelitian komparatif adalah bentuk penelitian yang membandingkan variabel relevan dengan menunjukkan perbedaan atau kesamaan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Macam-macam penelitian komparasi. Yang pertama ada penelitian non-hipotetis. Dalam penelitian non-hipotetis, penelitian membandingkan fenomena dengan kriterianya. Oleh karena itu, sebelum memulai investigasi tempat kejadian perkara, standar harus ditetapkan terlebih dahulu. Tentu saja, penetapan standar-standar ini harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, atau hasil lokakarya. Standar ini juga digunakan sebagai indikasi sejauh mana fenomena memenuhi standar. Nah, yang kedua ada penelitian berhipotesis. Nah, dari perspektif analisis data, perbedaan antara penelitian berbasis hipotesis dan non-hipotesis adalah apakah peneliti telah merumuskan kesimpulan tentatif. Dalam penelitian non-hipotetis, peneliti belum memperkirakan jawaban untuk suatu penelitian yang diawali dengan melakukan suatu kajian penelitian, kemudian melakukan suatu proses analisis, hingga akhirnya mencapai suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperolehnya. Faktanya, langkah-langkah dari penelitian hipotesis hingga analisis data sama dengan langkah-langkah untuk penelitian yang tidak berdasarkan hipotesis. Setelah diperoleh angka akhir dan analisis berubah, peneliti menengok kembali kepada hipotesis yang telah dirumuskannya. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pokok penelitian komparasi. Yang pertama yaitu ada definisikan masalah. Selanjutnya, lakukan penelaahan ke perpustakaan. Lalu, rumuskan hipotesis-hipotesis. Selanjutnya, rumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis itu serta prosedur-prosedur yang akan digunakan. Selanjutnya, merancang cara pendekatannya. Antara lain, yang pertama, pilihlah subjek-subjek yang akan digunakan serta sumber-sumber yang relevan. Yang kedua, pilihlah atau susun teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Yang ketiga, tentukan kategori-kategori untuk mengverifikasikan data yang jelas, sesuai dengan tujuan tadi dan dapat menunjukkan kesamaan atau saling hubungan. Lalu yang keempat ada validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu dan interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan
cermat. Yang kelima, kumpulkan dan analisis data. Lalu yang keenam ada menyusun laporan. Lalu, kesimpulannya yaitu uji komparasi atau analisis komparasi adalah suatu bentuk analisis variabel data untuk menemukan perbedaan antara dua atau lebih kelompok data atau variabel. Metode statistik yang digunakan dalam analisis komparasi ini adalah pengujian statistik, yaitu pengujian hipotesis komparasi. Analisis komparasi sering juga disebut pengujian signifikasi. Ada dua jenis uji perbandingan, yaitu perbandingan antara dua sampel dan perbandingan ke sampel atau perbandingan antara 3 sampel atau lebih. Yang kedua, model perbandingan sampel dibagi menjadi dua jenis sampel, berkorelasi atau berasosiasi, dan sampel tidak berkorelasi atau independen. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.